sebagai ancaman negara bagi peserta didik yang akan disampaikan oleh Bu Dinda Nurlailasari Esos. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang semakin banyak ya, ada hoaks, ada radikalisme hingga terorisme yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, tugas kita sebagai pengajar tentunya dan juga sebagai masyarakat harus mencegah tersebarnya isu-isu negatif atau paham yang tidak baik yang mengganggu kestabilan negara Republik Indonesia kita tercinta. Nah, sebagai guru atau sebagai orang tua, kita wajib nih memberitahu anak didik kita gimana sih tujuan yang benar dari berdirinya Republik Indonesia agar tidak mudah dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk lebih mengetahuinya gitu ya secara lebih lengkap, di sini saya mau memperkenalkan dulu ya pemateri kita, yaitu Bu Dinda. Saya akan bacakan CV-nya. Nama lengkap Dinda Nurlailasari Esos. Tempat tanggal lahir Majalengka 4 Oktober 1997. Alamat Blok Lapang RT 2 RW 4 Desa Sadawangi, Kecamatan Lemah Sugi, Kabupaten Majalengka. Nomor HP 0838 25139614. Pendidikan terakhir yaitu S1 Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya, kebetulan Bu Dinda ini telah mengikuti training dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, Bu Dinda ini telah dinobatkan sebagai Duta Pancasila. Dan saya meminta Bu Dinda untuk menjadi pemateri hari ini agar sharing kepada kita ya ilmu mengenai Pancasila. Gitu. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi ya, silakan saya persilakan kepada Bu Dinda untuk menyampaikan materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Ya, kalau saya bilang ada. Kalau saya bilang salam Pancasila,
Bapak Ibu semuanya bilang salam Pancasila ya. Oke. Oke, dimengerti? Oke. Oke. Oh iya, soundnya boleh dinyalakan dulu ya. Dinyalakan enggak? Biar kita semangat puasa hari ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, tepuk tangan ya buat kita semuanya. Nah, kenapa saya sebelum masuk ke materi harus menyampaikan salam Pancasila ini, memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya salam Pancasila itu adalah suatu salam untuk merekatkan tali silaturahmi antara kita keluarga Indonesia yang berbeda suku, berbeda bahasa, tetapi tetap satu. Meskipun salam Pancasila ini pernah menjadi pro kontra ya kita karena dianggap sebagai salam pengganti agama maupun agama Islam atau agama lainnya. Kita papasan sama orang, kita Bapak Ibu suara Bu Dinda ada nggak ya? Nggak ada, Bu. Suaranya nggak adaan, Bu Dinda.
Nggak ada. Mohon ditunggu sebentar ya, Ibu Bapak. Ada kesalahan teknis. Ya Bapak Ibu, terlihat
materi PPT-nya. Ada ya, Oke, baik, langsung aja ya. Kita masuk ke materi bahasan hari ini. Itu mengenai mewaspadai isu-isu negatif sebagai ancaman negara bagi peserta didik. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, bangga nggak sih kita jadi warga negara Republik Indonesia? Bapak Ibu? Ya, ada kedengaran? Ada. Bapak Ibu bangga kan jadi warga negara Republik Indonesia? Bangga. Oke. Kenapa kita harus bangga? Oke, kita lihat di sini Indonesia sangat kaya ya, baik dari pulaunya gitu, dari pantai laut, bahasa, suku bangsa, dan dari penduduknya pun kita memiliki jumlah yang amat banyak. Kekayaan sumber daya alam kita sangat banyak. Kita tinggal di sini udah berpuluh-puluh tahun ya, merasakan sendiri manfaat dari Indonesia itu seperti apa. Jadi berbanggalah kita, bersyukurlah kita karena kita diberi kesempatan untuk tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Oke, dengan kekayaan ini, Indonesia juga memiliki ancaman-ancaman negatif. Semakin hari, semakin kesini, gitu. Banyak hal-hal negatif yang mempengaruhi Indonesia, ya baik dari alamnya, gitu, dari penduduknya, dari ekonomi, dari politik, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah suatu prediksi ancaman yang mengancam negara kita. Gak semuanya ditulis di sini, hanya beberapa, dan saya juga akan bahas beberapa ya. Oke, dimulai dari narkoba, mungkin udah pada tahu ya mengenai apa itu narkoba dan dampaknya seperti apa. Nah, hal ini perlu kita waspadai juga untuk diri sendiri dan untuk peserta didik kita, untuk anak-anak kita. Suaranya berdenging, Bu. Tunggu bentar ya. Halo, cek, udah? Masih berdenging? Enggak ya? Udah enggak, tapi suaranya jauh banget, kecil. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama tadi ada narkoba. Kemudian sekarang udah 1 tahun lebih kita dipenjarakan oleh yang namanya wabah atau pandemi COVID-19. Ya. Sehingga aktivitas-aktivitas kita sedikit atau banyak tidak senormal dulu. Dan ini merupakan sebenarnya dampak negatif ya.
Cuman bagaimana kita menyikapinya, kita belajar dari adanya wabah ini, apa hikmahnya. Mudah-mudahan kita dapat menerangkannya kepada anak peserta didik, kepada anak-anak kita gitu. Bahwa untuk tetap jaga kesehatannya. Oke, selanjutnya ada korupsi. Mungkin ini udah sering kita lihat di berbagai berita, di televisi, bahkan di media sosial. Ya, betapa banyaknya gitu pejabat-pejabat tinggi kita, pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi, bahkan sampai ya ke pemerintahan-pemerintahan terkecil di kita melakukan tindakan seperti ini. Dan dampaknya itu bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi berdampak kepada rakyat juga ya. Apalagi yang dilakukan secara besar-besaran seperti itu. Nah, yang harus dilakukan sebagai guru ya, atau sebagai orang tua ya, mendidik anak, mendidik peserta didik kita dari mulai hal terkecil di kelas atau di rumah gitu, untuk senantiasa belajar bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Karena korupsi itu kan mengambil hak yang bukan milik dirinya gitu. Kemudian ada pencurian sumber daya alam, banyak kita temui adanya bencana-bencana sekarang itu akibat dari ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan dimulai dari diri sendiri, yaitu menjaga lingkungan hidup di sekitar kita, di sekolah, di rumah. Ya, dilakukan dari diri kita sendiri, dimulai dari lingkungan kita sendiri. Kemudian ada ancaman militer, yang kemarin sempat ada pro kontra bahwasannya di Indonesia akan diadakannya wajib militer ya, yang pernah yang sedang diadakan di Korea gitu. Isunya di kita juga akan diadakan, tapi masih berbentuk pro kontra, belum disahkan. Sebenarnya ini tujuannya bagus, tapi ya kembali lagi kepada keputusan pemerintah nanti. Kemudian yang saya garis besari sekarang, karena kemarin saya menemukan kasus gitu mengenai teroris dan radikalisme. Jadi yang saya garis besari sekarang yang akan dibahas tentang ini, karena berkaca dari kejadian kemarin, Indonesia sempat viral karena ada kejadian bom bunuh diri, kemudian aksi teror yang terjadi di Makassar dan di Mabes Polri ya. Jadi yang saya akan bahas mengenai itu. Karena yang saya takutkan fenomena radikalisme ini masuk ke dunia kita, khususnya ke dunia pendidikan. Oke. Adapun fenomena radikalisme yang pertama itu tidak ada batasan pendidikan. Jadi radikalisasi itu dilakukan sejak PAUD sampai perguruan tinggi ya. Tidak mengenal dia masih usia berapa gitu. SD, SMP, SMA. Karena dari sejak PAUD sendiri waktu saya masih kecil ya, ada tepuk anak soleh kalau Bapak Ibu tahu gitu. Kalau di liriknya itu ya ada kata-kata yang menjadi pro kontra gitu. Dimana yang mengatakan bahwa Islam yes, kafir no. Ya, di situ terjadi perdebatan, pernah dibahas bahwasanya anak-anak dari PAUD itu udah diajarkan untuk tidak toleransi gitu kepada orang yang tidak memiliki agama yang sama dengannya gitu. Jadi orang atau temannya yang selain Islam itu tidak ditemani, tidak dihormati, dihargai atau tidak ditolong gitu. Itu adalah contoh kecil dari pendidikan di PAUD waktu itu. Kalau sekarang alhamdulillah saya udah gak dengar lagi yel-yel itu, tapi kita gak tahu ya apakah itu udah bersih atau belum.
Tapi ini pernah menjadi perdebatan. Salah satu contohnya di pendidikan PAUD ya, anak usia dini. Kemudian di SD, masuk ke SMP, ke SMA, dan bahkan mahasiswa. Ya, radikalisasi ini, apalagi yang di sini ya, yang ngajarnya di anak-anak SMA, SMK, peserta didik yang masih remaja itu merupakan target utamanya karena ya menurut psikolog itu sendiri, usia remaja itu adalah usia yang memberi kabawakeun istilahnya namanya, mudah terbawa gitu, dan rasa ingin tahunya tinggi. Jadi yang saya takutkan radikalisme ini masuk ke dunia pendidikan gitu. Ya makanya bisa dicek di sekolah Bapak Ibu mengajar gitu. Masih ada enggak upacara bendera setiap hari Senin, atau mungkin foto presiden dan wakil presidennya di setiap ruangan itu ada atau tidak. Nah, itu menjadi suatu contoh kecil gitu. Bahwasanya ya kita menghormati dan cinta Pancasila dan pemerintahan yang sekarang kita anut. Oke, terus yang selanjutnya terjadi pada ekonomi kelas bawah hingga atas, dari rakyat kecil hingga pejabat. Radikalisme ini ya mulai menyusuri tingkat gak memandang dia orang yang punya atau enggak, dia memiliki jabatan atau enggak. Radikalisme ini masuk karena kemarin salah satu contohnya pun ada anggota TNI, Polri, bahkan ASN ya, terjaring kepada kasus radikalisme gitu. Kemudian selanjutnya semakin mudah karena adanya internet, karena zaman semakin canggih gitu. Jadi penyebaran radikalisme tentang paham-paham yang ya bisa dibilang anti Pancasila ini sendiri lebih mudah kita ketahui, lebih mudah kita dapatkan dari broadcast WhatsApp, sosial media lainnya, SMS, berupa ajakan-ajakan untuk bergabung. Dan di dunia universitas pun saya pernah ini ya, waktu zaman kuliah gitu pernah ada gitu yang nawarin ke salah satu ya teman untuk bergabung kepada ya ideologi ini. Semakin semakin hari ya semakin bertambah anggotanya dan menyasar semua lapisan masyarakat. Menyasar ke semua lapisan masyarakat itu dikarenakan ideologi ini berkembang sebab dianggap logis ya. Sebab dianggap logis karena kalau dipikir-pikir menurut ya logika, oh iya benar juga gitu. Yang kedua, merajalela bila dibiarkan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, mudah penyebarannya melalui sosial media, bahkan dari mulut ke mulut gitu. Kemudian dianggap benar bila tidak ditindak aparat. Mereka membentuk suatu organisasi sendiri dan akan menjadi bom waktu gitu untuk kedepannya jika tidak ditindaklanjuti. Dan kenapa sih tertarik kepada ideologi lain selain ideologi Pancasila gitu? Yang pertama, kondisi terkini di masyarakat, di mana masyarakat yang tidak sesuai kehidupannya, mungkin tidak sama, tidak merasa adil dengan yang lain gitu, merasa kekurangan, jadi merasa tidak teradili oleh pemerintah, contohnya dari bantuan atau apapun itu. Jadi mereka menggertak ya dengan cara ini. Yang kedua, Pancasila sudah tidak menarik lagi, hanya sebuah hafalan semata antara 5 sila itu.
nilai-nilainya tidak diterapkan. Kemudian yang ketiga, belajar dengan guru yang salah. Nah, hati-hati, meskipun ada orang yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari kita, ataupun kita melihat atau berkenalan dengan orang yang baru, kemudian ya mendoktrin kita kepada hal-hal yang ya seperti tadi, ya mohon untuk berhati-hati. Yang terakhir ada provokasi media sosial, ya, di mana ajakan-ajakannya tadi melalui sosial media. Dan menjadi konsumennya itu dari keluarga, teman kerja, teman bermain. Pokoknya orang-orang yang dikenal, bahkan orang-orang baru pun itu bisa diajak untuk bergabung. Dan ini prospek screeningnya. Terdiri dari nama, status, hubungan keluarga, posisi, hobi, rencana, dan metode interaksi. Sebenarnya saya pernah diajarin bagaimana cara untuk merekrut orang untuk masuk kepada ideologi ini. Dan ini adalah identifikasi terpapar atau akibatnya gitu. Yang pertama, hidup di dua dunia yang berbeda. Tinggal di Indonesia tapi tidak mau mengakui bahwa dia di Indonesia. Frontal terhadap pemerintah. Jadi apa yang dibuat, apa yang dijalankan pemerintah ya udah gitu. Dia gak akan setuju dan akan berbentuk kriminal, sampai kemarin melakukan aksi-aksi teror dan merekrut orang-orang terdekat untuk menambah anggota. Adapun dampak-dampaknya, yang pertama, negara sudah tidak aman. Kemarin salah satu contohnya karena tiap tahun teror ini ada ya, pasti terjadi. Sebenarnya mereka itu sedang mengenalkan bahwa mereka itu masih ada sampai sekarang. Kemudian dampaknya ya bagi perorangannya itu bisa menyebabkan stres, depresi, bahkan menjadi gila apabila tidak ditangani secara baik. Kemudian akan menjadi fobia terhadap agama yang sebelumnya ia memeluk agama, misalnya agama Islam, setelah masuk ke situ, kemudian setelah masuk ke situ dia apa ya istilahnya teh sudah bertobat gitu. Nah, dia bakal bingung gitu, dia mau masuk ke agama mana gitu. Karena dia merasa takut, dia merasa fobia akan agama. Yang terakhir, suriahkan Indonesia gitu. Jadi Indonesia mau diubah tatanan pemerintahannya, tatanan hukumnya itu menjadi seperti yang ada di Suriah. Kemudian himbauan kepada masyarakat, kepada kita selaku ya orang tua sebagai guru gitu. Yang pertama kali yang harus kita lakukan itu pelajari agama kepada ahlinya. Ya, jangan ngasal, jangan katanya gitu, jangan cuman lihat atau nonton di internet tanpa tahu itu valid atau enggaknya gitu. Yang kedua, kenali modusnya gitu. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mungkin baru kenal kita, atau mungkin ada orang keluarga yang tingkah lakunya yang kita curigai gitu. Terus tolak seperti narkoba. Kita tolak seperti narkoba. Jadi ada orang yang menawarkan, bisa mungkin ya kita tolak. Dan selalu kritis terhadap fenomena di sekitar kita ya, seperti tadi ketika ada orang yang mengajarkan kita atau memberi pemahaman mengenai ideologi ini lebih baik loh, ideologi ini lebih ini loh dari Pancasila gitu, dari ideologi sekarang yang ada di Indonesia gitu. Kita harus kritis, harus tidak hanya belajar dari atau tidak mendengarkan dari omongan dia aja gitu. Kita harus konsultasikan kepada orang yang lebih lagi. Nah, adapun bela negara ini sendiri, ideologi Pancasila ini sendiri, pemerintahan Indonesia itu sendiri, bukan hanya tanggung jawab aparat saja, ya, polisi, pemerintah, bahkan presiden, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu sesuai bidang kita. Gitu. Contohnya kita sebagai guru,
apa sih yang harus kita lakuin gitu. Ya kita kalau mengajar itu udah suatu kewajiban ya. Tapi bisa selain mengajar, kita harus bisa memberi contoh kepada anak-anak, kepada peserta didik, untuk berbuat atau mengaplikasikan bahwa kita itu adalah warga yang baik, taat kepada aturan pemerintah. Jadi bukan hanya kita mengajarkan pelajaran-pelajaran yang berupa materi, teori, praktek, tapi kita juga memberi contoh kepada mereka supaya mereka bisa menjadi warga negara yang lebih baik lagi, menerapkan nilai-nilai Pancasilanya, bukan hanya sekedar menghafalnya saja. Kemudian bagi peserta didik atau anak-anak kita gitu, apa yang harus dilakuin gitu sebagai pelajar? Ya selain belajar karena belajar adalah tanggung jawab mereka. Yang harus dilakukan ya salah satu contohnya mungkin mengikuti lomba gitu, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah gitu. Karena itu bisa membanggakan dirinya sendiri, orang tua, sekolah, bahkan kalau sampai ke luar kan bisa membanggakan Indonesia itu sendiri. Ya, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai isu-isu negatif sebagai ancaman negara Indonesia gitu, yang harus kita waspadai dan bisa diterapkan kepada peserta didik dan kepada diri sendiri. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, bagaimana cara saya terdengar? Enggak. Enggak. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kepada pemateri? Jika ada yang ingin bertanya, boleh lewat chatting ya, atau dinyalakan aja mic-nya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya ya, Bu Dinda. Ya, Bu, silahkan. Ya, kalau sudah ada anak yang kelihatan terpapar nih sama mungkin radikalisme atau terorisme gitu ya, itu gimana cara menyadarkannya gitu supaya dia tidak tersesat terlalu lama atau mungkin jadi sadar gitu. Bagaimana caranya, Bu Dinda? Oke. Langsung jawab aja ya.
enggak, Bu? Jadi bagaimana kalau ada anak yang sudah terpapar? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai guru? Kalau di sekolah, ya jujur aja waktu itu saya pernah sempat ya mendiagnosa gitu atau bukan curiga ya, takutnya kesulitan ya, kepada salah satu anak peserta didik sendiri. Ini belajar dari pengalamannya. Karena setiap apa ya yang ia lakukan, setiap kegiatan yang ia lakukan itu ya ciri-cirinya mengarah ke sana. Kemudian dari contoh ya, dia melakukan suatu peristiwa-peristiwa yang religius, dia mengikuti ya yang ngaji bagus gitu, tapi nggak sama seperti peserta didik lainnya gitu. Makanya kenapa saya curiga dia mengikuti pengajian sampai tengah malam, sampai jam 12 malam gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, yang mengajarnya itu tahu nggak kalau dia itu peserta didik? Jadi waktu itu saya pernah curiga. Terus selanjutnya waktu itu dia pernah juga menjual barang-barang yang menurut dia penting gitu, kebutuhan dia banget dijual, dan saya takutnya gitu uangnya itu dipakai untuk dia memenuhi kebutuhan organisasi tersebut. Lalu bagaimana caranya? Kalau menurut saya ya karena saya sendiri ada guru dengan konseling, ya saya coba untuk mengobrol, ya bertanya langsung, diajak ngobrol pada siswa tersebut, atau mungkin kalau seperti Bapak Ibu guru bisa melakukannya sendiri, ya boleh sendiri, atau mungkin nanti tidak bisa menanganinya, maka bisa dibicarakan kepada orang tuanya, atau mungkin ya guru BK-nya di sekolah, atau ke psikolog, karena orang-orang yang sudah terpapar ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda gitu dengan anak-anak pada umumnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Selain proses konseling, mungkin kita juga bisa memotivasi mereka gitu, karena mereka tadinya udah kedoktrin ya dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana kita mengembalikannya ke seperti semula, ke normal lagi. Jadi gak cukup untuk 1 atau 2 kali proses dalam arti penyembuhan ya, atau kembali ke normal gitu, tapi ya harus berkali-kali secara intens, jadi dibimbing lah istilahnya. Seperti itu cara penanganannya. Kalau kita tahu atau kita mencurigai seorang bahwa dia itu udah terpapar terhadap era radikalisme ini, seperti itu. Hei, Bu Leli mau nanya? Diketik aja. Diketik aja Bu, kalau mau bertanya. Yang selanjutnya, Pak Rizky mau izin menjawab pertanyaan Bu Astari, mau menambahkan katanya. Ya, Pak Rizky Muhammad Subagja mau menambahkan atau mau menjawab pertanyaan Bu Astari? Dipersilahkan.
Sebelum saya menjawab, Ibu izin nanti dijawab dulu sama presenternya. Nanti saya akan tambahkan ya. Oh, pertanyaan Bu Astari tadi udah saya jawab, Pak. Kalau dari saya udah, kalau ada tambahan dari Bapak, mangga dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampurasun. Rampes. Oke, izin perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Subagja, guru PPKN di SMK Negeri Cijambe, Kabupaten Subang. Di sini kebetulan diamanahkan sebagai IN PCT Batch 9 dan kebetulan juga alumni ya di Diklat BPIP bareng presenter. Ya, bagaimana kabarnya? Ini pematerian dari Bapak Ken ya, itu luar biasa. Iya, Bapak Ken. Iya, gak apa-apa. Alumni sama. Nggak apa-apa, itu bagian dari diseminasi ya, pengerjaan tugas juga kan. Salah satu. Tapi ini saya tertarik ini karena ini pematerian yang luar biasa ya. Saya tertarik ini karena memang ini kita harus kaji bersama, ini tugas bersama. Ya, izin menjawab juga Bapak Ibu. Gimana nih bila ada di lapangan ini di sekolah khususnya peserta didik itu udah terindikasi terpapar oleh paham radikalisme, anti toleransi. Ya, sekarang udah muncul di mana-mana, udah barang tentunya kita tahu semuanya, banyak siswa kita yang terpapar akibat mereka salah gaul ya, dan salah memilih ustadz ya. Salah memilih ustadznya malah milih ustadz YouTube gitu, dibandingkan ustadz yang ada di sekitarnya. Begitu. Nah, karena ini efek karena generasi Z ya, apalagi nanti ke depannya kita akan menghadapi generasi Alpha, dan nanti kebetulan nanti berhadapan dengan Society 5.0 ya. Nah, sekarang langsung ke topik materinya, ke topik pertanyaan yang insya Allah akan saya coba jawab juga. Pertama dengan cara, saya simpel aja singkat ya, dengan cara singkatan ya, PDKT. PDKT itu apa singkatannya? Perbaiki diri. Nah, perbaiki diri ini, itu PD-nya, perbaiki diri. K-nya itu adalah kerjakan dengan ini, dengan terbaik. Maksudnya di sini perbaiki dirinya. Nah, kita tahu dulu faktor penyebabnya apa. Apakah siswanya itu akibat dari pergaulan dengan cara hobinya? Sekarang tuh radikalisme dengan menyamar dimanapun dia sukanya apa. Bukan sebatas hanya dengan dia itu tampilan agama yang sesungguhnya, tapi berdasarkan hobi. Misalkan dia hobi fotografi, dia ikut ke sana, berbaur, pura-pura so kenal, so PDKT dan sebagainya. Bahkan dan dicekoki oleh virus-virus yang lain ya. Anti radikalisme itu sangat berbahaya. Jadi dari saya PDKT itu perbaiki dirinya dengan cara apa? Dengan cara pertama harus tahu dulu nih guru BK khususnya ini memahami konselingnya. Seorang konselor di sekolah, guru BK wajib melacak dulu nih, melacak siapa teman dia. Dia ini aja dengan bahasa dia ya, dengan cara dia, dengan bahasanya dia, ikutin aja dia maunya apa. Tanyakan baik-baik dulu, jangan ke intinya. Jadi kenapa nak bisa seperti itu, jangan seperti nanya itu dulu, hobimu apa gitu, cari hobinya apa dia, dengan cara BDKT juga tadi, hobinya apa, siapa temannya, ajak dengan temannya itu. Nah, diskusi di situ, tapi jangan bahas dulu terorisme, jangan bahas dulu yang lainnya sampai kena di sana. Nah, dengan cara PDKT perlahan-lahan dia akan memahami dengan cara konselornya yang memiliki keterampilan, guru BK khususnya, dan kita semua pasti bisa dengan perbaiki diri itu PD ya, perbaiki dirinya dengan cara harus tahu di cross check and
ada suaranya apa sih? Pak Rizky nggak ada suaranya. Cek Pak Rizky. Pak Rizky, suaranya menghilang. Oh, sepertinya ada masalah jaringannya. Mangga Bu Dinda ada pertanyaan lagi nih dari Bu Sani. Bagaimana menumbuhkan kesadaran pada peserta didik bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, peserta didik bukan hanya sekedar hafal kelima Pancasila, tapi juga meyakini bahwa Pancasila juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke, jadi mau Mohon maaf, Kak? bentar lanjut aja. Mohon maaf tadi sinyalnya terlempar ya. Iya. Oh Ya, iya, Mau hujan di sini di lokasi saya. Jadi saya ulangi lagi, singkat aja ya, singkat padat jelas. PDKT tadi, perbaiki Siap. diri dengan cara guru BK-nya harus peka. Nah, setelah guru BK-nya peka, nah itu guru PKN dilibatkan di sana ya, dengan cara metode nasionalis. Pak Rizky hilang lagi suaranya. Oke, maaf saya lanjut lagi ya. Nah, tadi yang terakhir tadi koordinasi antara guru BK, guru PAI maupun guru PKN dan wali kelas ya. Tahu dulu penyebabnya apa. Duanya kerjakan yang terbaik. Tadi PD-nya itu adalah perbaiki diri, KT-nya adalah kerjakan eksekusi dengan kerjakan terbaik. Nah, setelah itu baru deh kita langsung penyembuhan secara represifnya. Gimana anak itu dan kita bisa menyembuhkan dengan PDKT dari perbaiki diri dan kerjakan terbaik, itu tuh PDKT ya. Adanya koordinasi komunikasi. Udah segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Rizky atas pemaparannya, atas pertanyaan saya. Ya, baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih, yang tadi Bu Sani tadi sudah dibacakan ya. Bu Dinda, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Dari Bu Sani, pertanyaannya bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik ya Bu ya, bahwa akan pentingnya Pancasila itu. Ya tugas kita sebagai guru kayak tadi, bukan hanya kita ngasih materi 5 dasar gitu, ini Pancasila apalin gitu, bukan hanya sekedar hafal aja gitu, bukan hanya sekedar materinya, nilainya dihafal, ya, diinget-inget, tapi butuh pengaplikasiannya kan gitu tuh. Ya dimulai dari kita, dari gurunya itu mencontohkan kepada peserta didik gitu, bagaimana cara mencintai negara kita itu dengan baik gitu. Ya, contoh kecilnya aja kayak kegiatan ya sekarang emang udah nggak ada ya karena pandeminya. Dulu ketika ada upacara bendera nih, ya contohnya guru itu mengikuti atau melaksanakan upacara bendera bareng-bareng gitu, biar disaksikan langsung oleh peserta didiknya nih, guru aja gitu, dengan khusyuknya gitu, dengan baiknya melaksanakan upacara bendera, kan secara otomatis mereka juga melihat dan bahkan akan meniru apa yang kita kerjakan gitu. Kemudian ya guru aktif gitu, bukan hanya di sekolah atau di luar,
Ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti tadi kayak lomba-lomba atau lain sebagainya, mengacu semangat siswa agar siswa tersebut ya dapat semangat juga untuk memotivasi dirinya untuk lebih memperbaiki lagi akan kecintaan dia terhadap negara gitu. Karena dengan dia mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di luar, itu adalah salah satu bentuk peserta didik ya untuk sebagai bentuk aplikasi cinta negara gitu di dalam dunia pendidikan gitu. Jadi itu salah satu contohnya untuk membuat mereka sadar bahwa bukan hanya apal cangkem 5 sila itu aja gitu. Bukan hanya tahu materinya aja, tapi berupa pelaksanaannya bisa dimulai dari kita itu dicontohkan seperti itu. Ya, oke. Bagaimana Bu Fani? Sudah jelas atas jawaban Bu Dinda? Bu Sani. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bu Leli. Dan kebetulan ada satu pertanyaan lagi Bu Dinda, ini yang terakhir ya. Ya, kita tutup sesi pertanyaannya karena sudah lewat batasan waktunya ya. Baik, ini dari Bu Leli, sejauh mana batasan radikalisme itu? Sedangkan kita tidak bisa menggeneralisasi semua pergerakan atau kelompok organisasi Islam. Bahkan saat ini kita banyak sekali orang Islam sendiri yang sinis terhadap Islam dengan alasan takut dengan radikalisme. Contoh orang yang pakai cadar, celana cingkrang, pakai janggut atau jilbab panjang. Dan bahkan sekarang orang yang mengaku paling Pancasila pun tidak bisa toleransi dengan orang yang melaksanakan kegiatan keagamaan walaupun tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi bagaimana nih Bu Dinda menyikapi orang-orang yang menganggap kalau nggak bisa digeneralisasi semua gitu, kalau organisasi Islam itu radikal gitu. Mangga Bu Dinda. Oke, baik. Langsung jawab ya pertanyaan dari Bu Leli. Itu sejauh mana batasan akan adanya radikalisme ini di kita gitu. Ya benar, salah satu contohnya umat Islam sendiri itu ya dengan melihat sesama muslimnya saja gitu yang memakai cadar sepertinya tuh memakai jilbab yang ya panjang gitu yang seperti itu kita memandangnya sinis gitu, memandangnya beda, takut beda dengan kita dengan kita melihat orang yang memakai pakaian yang seksi gitu di luar aturan agama gitu. Tapi kita menganggapnya itu biasa gitu. Sedangkan melihat orang yang bercadar kita takut. Ya, sering terjadi di sekitar kita bahkan. Nah, bagaimana batasan radikalismenya? Sebenarnya radikalisme itu kan adalah suatu paham, itu suatu ideologi yang ingin merubah suatu peraturan baik itu politik, sosial, dan lainnya gitu. Sebenarnya batasannya itu kan mereka itu memiliki suatu kelompok ya. Jadi nggak berdiri sendiri gitu. Jadi mungkin batasannya itu ya tidak terbatas karena paham ini sudah menyebar nggak cuma di kota aja tapi sudah masuk ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok gitu. Itu sih kalau dari segi batasannya. Terus dari orang yang Pancasilais pun tidak semua bisa toleransi dengan orang yang melaksanakan kegiatan keagamaan.
Ya berarti dia tidak Pancasilais dong, karena jelas-jelas agama sudah tercantum di dalam Pancasila itu sendiri, sila pertama. Sila pertama yang berbunyi tuh ketuhanan yang Maha Esa ya. Kalau dia disebut orang yang mengaku Pancasila berarti dia tidak Pancasilais sekali kalau dia tidak bisa menghargai atau tidak bisa toleransi terhadap ya orang-orang yang melaksanakan kegiatan keagamaannya gitu. Mungkin dari saya itu, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Rizky selaku Duta Pancasila. Dan katanya Bapak Rizky, ada tambahan nggak? Tambahan dari saya itu cuma ini aja. Bagaimana caranya kita membumikan Pancasila mulai dari 3M ya, kata A. Agim. Memulai hal yang kecil aja dulu ya. Mulai dari yang kecil, terus mulai dari kita bukan dari orang lain, dari kita dulu aja ya. Dan lakukan sekarang ini juga, jangan nanti ya. Karena kita maksimalkan tadi ya, perbaiki diri dan kita harus kerjakan terbaik PDKT itu. Jadi tetap intinya mah 3M ya, yang terkecil aja dulu ya, mulai terkecil, terus mulai dari hal yang sangat simpel tadi yang kecil, mulai dari sekarang dan oleh kita ya, gitu aja 3M. Jangan panjang-panjang, pokoknya ingat 3M ya. Ingat pesan Bapak, bukan ingat pesan Bunda lagi ya. Kalau itu tentang COVID ya, kalau ini tentang Pancasila. Kata Agim juga sih, bukan dari saya. Makasih ya. Oke Pak, terima kasih tambahannya. Ya, Bu Leli sudah cukup? Gimana Bu Leli, masih ada? Cukup deh. Oke, terima kasih Bu Leli. Oke, ini ada pertanyaan dari Piki Revangga. Bagaimana pandangan terkait dengan paham yang mengarah pada terorisme seperti radikalisme dan aliran yang menganggap pluralisme dan nasionalisme adalah sesat dan Indonesia harus menjadi negara Islam? Sungguh luar biasa ya pertanyaan dari siswa ini. Ternyata ada siswa yang masuk ya, Masya Allah. Allah. Jadi dia tadi menyimak materi ini ya. Bimbingannya Bu Dinda ini berarti. Bagaimana pandangan terkait dengan adanya paham yang mengarah pada terorisme, radikalisme, dan aliran yang menganggap pluralisme dan nasionalisme adalah sesat dan Indonesia harus menjadi negara Islam. Ya, seperti yang kasus sebelumnya pernah terjadi ya, menjadi pro kontra juga bahwasanya Indonesia akan dijadikan negara khalifah, negara Islam dengan hukumnya menggunakan hukum Islam karena Indonesia merupakan negara yang memiliki Muslim terbanyak gitu, di antara agama-agama lain. Bagaimana pandangannya terkait akan paham-paham itu? Ya, kamu sebagai peserta didik nih, contohnya. Sudah dijelasin kan tadi supaya tidak terkontaminasi atau menjauhi hal-hal yang dianggap ya menurut kamu itu suatu hal yang bertentangan dengan Pancasila ya. Seperti itu, Vicky. Jadi tugas kamu sebagai murid, sebagai peserta didik, jikalau nanti gitu ada mungkin kenalan baru setelah kamu keluar dari sekolah ini atau mungkin ya sekarang gitu. Kamu ketemu orang baru atau mungkin ada keluarga, teman yang mengajak kepada hal-hal yang berbau radikalisme ini, ya kamu bisa tolak seperti kamu menolak narkoba ya. Seperti itu. Oke, cukup ya Bu Dinda jawabannya.
Ya, gimana Piki? Cukup jawaban dari Bu Dinda? Mana nih Piki suaranya? Atau di kolom chat bisa menyatakan cukup atau belum? Oke, sepertinya Piki Hilang. sudah meninggalkan ruang chat atau gimana? Oke. Kalau tidak ada tanggapan lagi dari Piki, maka telah selesai sesi tanya jawab kita ya Ibu Bapak. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, maka akan selesai juga penyampaian materi dari Bu Dinda. Tapi sebelum itu Ibu Bapak mohon isi daftar hadirnya ya supaya kita bisa tetap bersilaturahmi atau keep contact. Oke, ada di chat room ya daftar hadirnya. Kemudian untuk menutupnya mohon beri kesimpulan akhir Bu Dinda sedikit. Mangga Bu Dinda. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yang sungguh sangat luar biasa ya. Semangat sekali ya pesertanya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih atas antusiasnya. Mengenai materi hari ini berkenaan tentang isu-isu negatif sebagai ancaman negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam isu, mulai dari narkoba gitu, bencana sekarang yang sedang terjadi di kita, bencana, pandemi, korupsi, bahkan sampai teroris dan radikalisme ya yang mengguncang negara kita itu sendiri. Dan kita sebagai rakyat, kita sebagai guru atau sebagai murid, sebagai anak, ya, sebagai rakyat dari negara kita sendiri yang harus cinta akan negaranya. Bukan hanya sekedar Pancasila yang harus dihafalkan, tetapi diterapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia maju ditentukan oleh rakyatnya yang baik juga gitu, yang cinta akan negaranya. Jadi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan hanya tanggung jawab ya jajaran presiden dan lainnya, aparat, bahkan polisi dan yang lainnya, tapi tugas kita bersama selaku rakyat Indonesia untuk menjaga nama baik, menjaga nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh kepada ideologi Pancasila. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Bu Dinda atas closing statement-nya. Ya, dari saya ada permintaan maaf dulu jika di awal ada kendala untuk teknis ya Ibu Bapak, terus tapi tidak menyurutkan semangat Ibu Bapak untuk menyaksikan webinar ini. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sebagai penyelenggara. Kemudian semoga dari pemaparan materi Bu Dinda tadi dan pertanyaan dan jawaban dari Pak Rizky juga, ada pertanyaan dari guru-guru lain juga, semoga kita bisa menerapkan Pancasila di kehidupan kita gitu ya. Dan setelah itu kita bisa mengajarkan kepada peserta didik kita juga gitu. Baik, sekali lagi saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ibu Dinda Nurlaila Sari Esos. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu Bapak Guru, peserta, dan tadi ada siswa ya yang
mengikuti webinar hari ini. Sekian dari saya sebagai moderator Astari Ramdhania Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Riki sebagai host pemilik roomnya. Oke, baiklah, rangkaian acara webinar hari ini telah terlaksana dengan lancar, walaupun sedikit ada kendala teknis. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih kepada moderator ini Bu Astari Ramdhani Rahayu, SPD, dan pemateri Bu Dinda Nurlailasari, SOS. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup acara dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Silakan. Pada seluruh peserta dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih. Sama-sama. Salawat.